Meskipun dakwah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan masih bersifat personal, seruan tersebut mulai bocor dan menarik perhatian publik secara lebih luas. Pada awalnya para pemimpin Mekah tidak terlalu peduli dengan dakwah Muhammad dan menyerupakannya dengan seorang filsuf agama. Namun sikap acuh tersebut mulai berubah setelah mereka menyadari keanehan dari seruan tersebut. Kaum elit Mekah merasa terganggu dengan seruan Muhammad SAW untuk meninggalkan berhala, karena hal ini akan mengakhiri status Mekah sebagai pusat penyembahan berhala yang memberikan keuntungan ekonomi sangat besar. Setelah itu kaum Quraisy mulai mengamati kegiatan Muhammad secara lebih dekat. Setelah 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW mencoba menguatkan kaum mukminin agar tabah, mengilhami mereka dengan semangat tauhid. Saat itu juga malaikat Jibril membawa wahyu berikutnya kepada Rasulullah SAW yang berisi perintah Allah kepada Muhammad untuk menghadapi kaumnya secara terbuka, menolak keyakinan mereka, dan menghapuskan praktik-praktik kesyirikan, serta menyebarkan tauhid dalam kata-kata dan keyakinan. Sekarang waktunya untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan. Kaum kafir Quraisy berusaha mencegah penyebaran Islam ke kalangan penduduk dengan cara mengejek, mentertawakan, dan menyebut Muhammad SAW sebagai orang gila. Namun usaha tersebut hanya membuat Muhammad semakin tabah dengan dakwahnya. Karenanya kaum kafir Quraisy mengubah taktik mereka. Mereka mengundang Rasulullah SAW untuk berkompromi. Semua pihak akan menerima agama dari pihak yang lain dan menyembah semua Tuhan. Menyadari akan kesia-siaan dari usaha mereka, kaum kafir Quraisy memutuskan untuk menerapkan kampanye perlawanan tanpa batas. Mereka melakukan rapat umum dan memilih sebuah komite yang terdiri dari 25 bangsawan Quraisy dengan Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, sebagai pemimpinnya. Dari hasil diskusi, mereka memutuskan guna menggunakan seluruh jalan perlawanan, mulai dari memfitnah Rasulullah SAW sampai dengan penggunaan kekerasan pada kaum lemah dari para pengikutnya. Rasulullah SAW mendapatkan perlindungan dari Abu Talib dan kabilahnya. Sementara Abu Talib adalah orang yang sangat diperhitungkan di Mekah. Dilihat dari keturunannya, dia adalah orang yang terhormat, dan di tengah manusia pun dia juga terhormat. Tidak ada seorang pun berani melanggar perlindungan yang diberikannya. Namun, serangan pada Rasulullah SAW tetap berjalan. Abu Lahab pernah melemparkan batu ke arah Rasulullah SAW, meminta kedua anaknya agar menceraikan istrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, yang merupakan putri dari Rasulullah SAW. Setelah Abdullah, putra Rasulullah yang kedua, meninggal dunia, Abu Lahab merasa senang sekali. Seketika itu dia menemui rekan-rekannya dan mengatakan kepada mereka bahwa Muhammad sudah terputus dari rahmat Allah. Selain itu, Abu Lahab juga pernah menguntit di belakang Rasulullah SAW pada musim haji untuk mendustakan beliau. Tidak hanya pendustaan saja yang dilakukan Abu Lahab, tetapi dia melempari beliau dengan batu hingga sempat membuat kedua tumit beliau berdarah. Kampanye ini dilakukan selama 2 tahun dengan intensitas yang semakin meningkat. Selain Abu Lahab, penyembah berhala lain yang juga masih memiliki hubungan saudara dengan Rasulullah SAW juga melakukan serangan pada beliau. Saat Rasulullah SAW melakukan sholat di Ka'bah, Abu Jahal meminta kepada kawan-kawannya untuk melempari kotoran unta ke tubuh Rasulullah SAW. Maka Uqbah bin Mu'id berdiri dengan membawa kotoran unta dan melemparkan ke arah Rasulullah SAW yang sedang sujud. Mereka pun tertawa riang melihat jubah Rasulullah SAW penuh dengan kotoran. Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sujud sampai akhirnya anak perempuannya Fatimah datang dan membersihkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha merespon atas kesedihan yang nampak pada wajah Fatimah dan berkata, "Jangan bersedih, Rabbmu akan melindungi nabinya." Setiap kabilah senantiasa menyiksa para anggota mereka yang masuk Islam. Bani Maksum membawa Amr bin Yashir beserta ayah dan ibunya yang semuanya masuk Islam ke padang pasir yang panas di tengah hari. Mereka disiksa dan Sumayyah, ibunya Ammar, dibunuh. Ia menjadi syuhada pertama dalam sejarah Islam. Menyikapi siksaan kejam yang diterima umat Islam saat itu, Rasulullah SAW menasihati mereka untuk menyembunyikan keislamannya. Beliau memutuskan untuk menemui mereka secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya beliau berusaha menghindari konfrontasi dengan kaum musyrikin karena dakwah Islam baru tahap permulaan dan kekuatan kaum muslimin waktu itu masih sangat rapuh. Suatu hari para sahabat beliau sedang berkumpul di tengah perkampungan dan mendirikan sholat. Sekalipun mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi, toh masih diketahui sekelompok orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir itu mencaci maki dan menyerang mereka, hingga Sa'ad bin Abi Waqqas bisa menikam salah seorang kafir hingga darahnya tertumpah. Inilah korban pertama yang terjadi dalam Islam. Namun setelah itu Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk menahan diri dari kekerasan sampai Allah memerintahkannya. Meskipun umat Islam masih menyembunyikan keislamannya, Rasulullah SAW di sisi lain masih menyebarkannya secara terbuka dengan komitmen yang kuat dan ketekunan yang tinggi. Tapi demi keselamatan orang-orang yang baru masuk Islam dan dengan mempertimbangkan strategi yang menguntungkan keyakinan baru tersebut, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan Darul Arqam di Gunung Sofa sebagai tempat sementara untuk menemui pengikutnya dan mengajarkan kepada mereka wahyu Allah dan sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Penindasan kaum musyrikin kini semakin intensif. Penyiksaan dan pembunuhan pun menjadi hal yang rutin terjadi. Menanggapi hal itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada umat Islam untuk hijrah ke Habasyah, kerajaan Nasrani yang rajanya memerintah dengan keadilan. Tidak seorang pun yang berada di sisinya terzalimi. Khawatir atas penyiksaan dan keinginan untuk dapat dengan bebas beribadah kepada Allah, sejumlah umat Islam berhijrah ke Habasyah atas perintah dari Rasulullah SAW. Pada bulan Rajab, 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan dipimpin oleh Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, putri dari Rasulullah SAW, secara sembunyi-sembunyi meninggalkan Mekah. Mereka pun menjadi keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam berhijrah bersama keluarganya. Dengan berjalan mengendap-endap di tengah malam, mereka pergi menuju pinggir pantai agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Secara kebetulan saat mereka tiba di pelabuhan Saibah, ada 2 kapal datang yang bertolak menuju Habasyah. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui kepergian orang-orang Muslim ini, mereka segera mengejar. Tapi tatkala mereka tiba di pinggir pantai, orang-orang Muslim sudah bertolak dengan selamat. Orang-orang Muslim hidup di sana dan mendapat perlakuan yang baik, sampai kemudian mereka mendengar rumor yang menyatakan bahwa kaum Quraisy sudah masuk Islam. Namun berita yang mereka dengar tidak seperti kenyataan yang sebenarnya. Saat mereka kembali ke Mekah, penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan kaum Quraisy justru semakin kejam. Akhirnya, beberapa umat Islam kembali ke Habasyah dan sebagian lagi tetap tinggal di Mekah.
Dengan penindasan yang semakin berat, Rasulullah SAW memerintahkan hijrah untuk yang kedua kalinya. Dan kali ini, sekitar 82 atau 83 laki-laki dan 8 orang wanita berangkat. Rombongan besar ini akhirnya tiba di Habasyah, meski kaum musyrikin mengerahkan segala cara untuk menghentikan mereka. Orang-orang musyrik sangat meradang bila orang-orang muhajirin memperoleh tempat yang aman bagi diri dan agama mereka. Untuk itu mereka memilih 2 orang yang cukup terpandang dan cerdik, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, sebelum keduanya masuk Islam. Mereka mengirim 2 orang ini sambil membawa berbagai macam hadiah untuk dipersembahkan kepada Raja Najasyi dan para uskup di sana. Terlebih dahulu keduanya menemui para uskup sambil menyerahkan berbagai macam hadiah. Keduanya mengajukan beberapa alasan agar mereka berkenan mengusir orang-orang muslim dari sana. Setelah para uskup menyatakan kesediaan untuk mempengaruhi Raja Najasyi, barulah keduanya menemui Raja Najasyi. Sambil menyerahkan berbagai macam hadiah, mereka berdua berkata, "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang telah menyusup ke negeri Tuan. Mereka ini telah memecah belah agama kaumnya, juga tidak mau masuk ke dalam agama Tuan. Mereka datang sambil membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengetahuinya secara persis, begitu pula Tuan. Kami diutus para pembesar kaum mereka dari bapak-bapak, paman dan keluarga mereka untuk menemui Tuan, agar Tuan berkenan mengembalikan orang-orang ini kepada mereka. Sebab mereka itu lebih berhak terhadap orang-orang tersebut dan lebih tahu apa yang telah mendorong orang-orang tersebut mencela dan mencaci maki mereka." Benar apa yang dikatakan mereka berdua, wahai baginda raja. Serahkanlah mereka itu kepada mereka berdua, agar keduanya mengembalikan mereka ke kaum dan negerinya. Demikian kata para uskup. Namun, Raja Najasyi merasa perlu untuk meneliti secara detail masalah ini dan mendengarkan dari masing-masing pihak. Maka Raja Najasyi mengirim utusan untuk menemui orang-orang muslim dan mendatangkan mereka ke hadapannya. Setelah para muhajirin yang dari penampilannya saja sudah menampakkan kejujuran itu menghadap, maka Najasyi berkata, "Macam apakah agama kalian, yang karena agama itu kalian memecah belah kaum kalian, dan kalian juga tidak mau masuk agama kami, serta tidak satupun dari agama-agama ini?" Ja'far bin Abu Thalib yang menjadi juru bicara orang-orang muslim menjawab, "Wahai Tuan Raja, dulu kami adalah memeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutuskan tali persaudaraan, menyakiti tetangga, dan yang kuat di antara kita memakan yang lemah. Begitulah gambaran kami dahulu, hingga Allah mengutus orang Rasul dari kalangan kami sendiri yang kami ketahui nasab, kejujuran, amanah, dan kesucian dirinya. Beliau menyeru kami kepada Allah untuk mengesahkan dan menyembahnya, serta meninggalkan penyembahan kami dan bapak-bapak kami terhadap batu dan patung. Beliau juga memerintahkan kami untuk berkata jujur, melaksanakan amanah, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan, dan darah. Beliau melarang kami berbuat mesum, berkata palsu, mengambil harta anak yatim, dan menuduh wanita-wanita yang suci. Beliau memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Memerintahkan kami mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat dan berpuasa. Dan dia menyebutkan ajaran-ajaran Islam yang lain. Lantas, kami membenarkan, beriman dan mengikuti beliau atas apapun dari agama Allah,
lalu kami menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Kami mengharamkan apapun yang diharamkan atas kami, menghalalkan apapun yang dihalalkan bagi kami. Kemudian kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan menimbulkan cobaan terhadap agama kami, dengan tujuan untuk membalikan kami kepada penyembahan terhadap patung, tanpa diperbolehkan menyembah Allah, agar kami menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dahulu. Setelah mereka menekan, berbuat semena-mena, mempersempit gerak kami, dan menghalangi diri kami dari agama kami, maka kami pun pergi ke negeri Tuhan, dan memilih Tuhan daripada orang lain. Kami gembira mendapat perlindungan Tuhan, dan kami tetap berharap agar kami tidak dizalimi di sisi Anda, wahai Tuan Raja. Apakah engkau bisa membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawanya oleh Rasulullah? Tanya Najasyi. Ya, jawab Ja'far. Kalau begitu bacakanlah kepadaku. Lalu Ja'far membacakan dengan cara menghafal awal surat Maryam. Demi Allah, Najasyi menangis hingga membasahi jenggotnya. Begitu pula para uskupnya, hingga jenggot mereka basah oleh air mata tatkala mendengar apa yang dibacakan kepada mereka. Kemudian Najasyi berkata, sesungguhnya ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu cahaya yang sama-sama dari Allah. Pergilah kalian berdua. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua, dan sama sekali tidak. Maka keduanya beranjak pergi dari hadapan Najasyi.